Halo sahabat Artatama, jumpa lagi dengan kami di Artatama TV. Kami dari Artatama TV ingin menginformasikan sebuah berita yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Mari kita simak beritanya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada Rabu 25 November 2020 dini hari terkait dengan ekspor benur atau benih lobster. Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi, kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi Rabu pagi. Nawawi mengaku belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait penangkapan Edi tersebut. Maaf, selebihnya nanti saja, saya masih dalam perjalanan ke kantor, ujar Nawawi. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan penangkapan Edi Prabowo terkait dengan dugaan korupsi dalam ekspor benur. Benar, KPK tangkap terkait ekspor benur, kata Gufron saat dikonfirmasi Rabu. Penangkapan terjadi pada malam dini hari tadi di Bandara Soekarno-Hatta. KPK juga menangkap sejumlah orang di KKP dan istri Edi Prabowo juga dikabarkan ikut diamankan. Tadi pagi ditangkap jam 1:23 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta. Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan, ujar Gufron. Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Usai ditangkap, rombongan dibawa dan tiba di gedung KPK. Penyidik KPK Novel Baswedan terlihat masih berada di gedung KPK saat rombongan tiba. Penangkapan Edi Prabowo oleh KPK sontak menarik perhatian netizen. Warganet di media sosial Twitter ramai membicarakan mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti usai pencidukan Edi Prabowo hari ini. Tak sedikit dari warganet yang menginginkan Susi menjabat kembali menjadi Menteri KKP. Ada juga warganet yang membayangkan bagaimana Susi pagi ini ketika mendengar Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap KPK. Bahkan, ada warganet yang mengatakan Susi bakal tertawa membaca atau menonton berita penangkapan Edi. Akibat kasus penangkapan Menteri KKP ini, nama Susi pun terangkat di Twitter dan hingga sekarang #Bu Susi menguasai pencarian di Twitter. Kembali lagi ke Menteri KKP Edi Prabowo, beliau sendiri merupakan anggota kabinet dari Partai Gerindra yang masuk menjadi koalisi pemerintah. Di masa jabatannya, sebagai Menteri KKP, beberapa kebijakan dianggap kontroversial lantaran merevisi sejumlah regulasi yang dikeluarkan pendahulunya, Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pujiastuti. Berikut ini sederet kebijakan kontroversial Menteri KKP Edi Prabowo. 1. Membuka ekspor benih lobster. Pada era Susi Pujiastuti, terbit Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari Indonesia. Larangan inilah yang masuk daftar Edi untuk direvisi. Menurut mantan anggota Komisi 4 DPR ini, larangan lobster banyak merugikan nelayan. Edi mengaku punya cukup alasan merevisi Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016. Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya lobster. Muaranya menyejahterakan, kata Menteri Edi Prabowo dalam keterangan tertulisnya. Dikatakannya, angka penyelundupan benih lobster sangatlah tinggi. Ketimbang jadi selundupan yang tak menguntungkan negara, lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan. Edi menegaskan, dia tidak menutupi apapun dalam kebijakan ekspor benih lobster. Sebelum melegalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik. Terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster. Ini sebenarnya yang menjadikan perdebatan, karena akibat ekspor dilarang, mereka tidak bisa makan, mereka tidak punya pendapatan. Ini sebenarnya pertimbangan utama kami, kata Edi. 2. Bolehkan alat tangkap cantrang. Edi Prabowo mengaku telah melakukan kajian terkait keluarnya izin penggunaan cantrang. Sebelumnya, larangan cantrang dan 16 alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan lainnya mulai diberlakukan tahun 2018.
Larangan alat tangkap cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri KP Nomor 71 Tahun 2016. Edi mengaku ada sejumlah pihak yang mengklaim penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan, sebab penangkapan menggunakan cantrang hanya digunakan di laut berdasar pasir maupun berlumpur, bukan di laut berterumbu karang. 3. Pencabutan batasan ukuran kapal. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mencabut Surat Edaran Nomor B-TP/411/P.I.431-PI/P.I/12-1215 tentang pembatasan ukuran GT kapal perikanan pada Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Penangkapan Ikan, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. Pencabutan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor B/DJPT/PI.410-9/2020 yang disampaikan KKP kepada para pelaku usaha perikanan tangkap. Aturan batasan ukuran kapal tersebut merupakan peninggalan Menteri KKP 2014 sampai dengan 2019 Susi Pujiastuti. Saat itu, Susi mengeluarkan aturan yang melarang kapal di atas 150 GT untuk menangkap ikan di perairan ZEE. Alasan Susi saat itu kapal ikan 150 GT akan membuat eksploitasi ikan secara berlebihan di perairan Indonesia. Pelarangan kapal penangkap ikan besar juga dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. 4. Tinggalkan penenggelaman kapal pencuri ikan. Rencana menghapus hukuman penenggelaman kapal juga tengah jadi pertimbangan Edi. Edi mengatakan, kapal yang harus ditenggelamkan hanya kapal pencuri ikan yang melarikan diri saat disergap. Adapun kapal yang ditangkap dan perkaranya mendapat putusan hukum tetap lebih baik diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan. Menurut Edi, semangat penenggelaman kapal adalah menjaga kedaulatan. Kebijakan itu baik, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki pengelolaan laut. Yang diperlukan saat ini adalah membangun komunikasi dengan nelayan, memperbaiki birokrasi perizinan, dan meningkatkan budidaya perikanan. Kalau hanya sekedar menenggelamkan, kecil buat saya. Bukannya saya takut, nggak ada takut-takutan. Kita nggak pernah takut dengan nelayan asing. Tapi jangan juga semena-mena sama nelayan kita sendiri, kata Edi di Menara Kadin, Jakarta 18 November 2019. Bukannya menenggelamkan, Edi Prabowo justru akan menghibahkan kapal-kapal ikan kepada nelayan sesuai kemampuannya. Inisiatif tersebut berdasarkan koordinasinya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Kejaksaan Agung. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetaplah standby di channel ini agar kalian mendapat informasi terkini seputar kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Kami kru dari Atatama TV mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.